Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah makan itu? Sudah. Kita semangat. Masih semangat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita diawali dengan berdoa. Untuk itu, hari Tuhan memimpin kita dalam berdoa hari ini. Silakan Tuhan. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, biarlah bumi seperti dalam surga. Berilah kami suka kami, dan memberi selamat kami, seperti dari rumah kami salah kami, jangan masuk ke dalam celaka, dan bebaskan kami dari keselamatan. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih ada Tuhan. Sama-sama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak cek pikiran dulu. Oke, aduh. Hadirin? Purnama? Hadir Pak. Oke, Amut? Hadir, Pak. Nur? Bahagia? Hadir, Pak. Didas? Hadir, Pak. Oke, ada semua ya? Iya, Pak. Tinggalkan. Harus seperti ini setiap hari. Tidak boleh malas ya. Iya, Pak. Datang ke sekolah itu harus rajin. Tidak boleh malas ya. Iya, Pak. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang, coba baca di bawah. Cahaya dan sifatnya. Iya. Kita akan membahas tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Oke. Sebelum kita membahas materi ini, Pak akan membacakan apa tujuan dari kita mempelajari materi ini. Nah, tujuan kita mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya ini supaya kita mengetahui apa itu sifat, apa itu cahaya dan apa itu sifat-sifatnya. Bisa, Pak. Oke. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada semua. Apa yang adik ketahui tentang cahaya ini? Saya Pak, Ya, silakan. yang bisa membuat terang, misalnya gelap, kemudian ada cahaya menjadi terang. Oke, tepuk tangan untuk adik Johan dulu. Ya, ada yang lain? Ada, Pak. Ya, oke. Jadi, cahaya ini adalah adik-adik sebuah sinar yang dimana datangnya dari sebuah benda yang bisa bersinar. Nah, yang termasuk ke cahaya ini atau benda yang bisa menghasilkan cahaya ini atau menghasilkan sinar itu ada apa? Contohnya benda yang menghasilkan sebuah sinar itu yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Saya, Pak. Ya, silakan angkat tangan. Ayo. Senter, Pak. Senter, apa lagi? Ya, matahari, apa lagi? Apa lagi? Lilin, ya, apa lagi? Api, ya, api juga. Apa lagi? Bulan, ya, bulan. Apa lagi? Oke, adik-adik, jadi sumber cahaya itu ada sumber-sumbernya. Sumber yang pertama yang utama adalah matahari. Matahari ini yang bisa menyinari seluruh alam ini sehingga kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga kita bisa beraktivitas. Ada juga sumber lain cahaya yang tadi. Yang pertama itu ada lilin. Lilin bisa menerangi ruangan yang gelap. Ada juga lampu yang ada di rumah kita tahu? Ya. Dan juga ada api. Terus ada obor. Itu adalah sumber-sumber cahaya. Nah, dulu. Ini tadi yang dikatakan. Ini adalah apa itu cahaya tadi? Coba baca sama-sama. Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Oke. Cahaya. Nah,
seperti apa itu? Seperti matahari dalam yang bisa melihat dari kau. Ya, itu pengertian dari cahaya. Kalau adik-adik perlu ini penting, silakan dicatat sambil dicatat ya. Sifat-sifat cahaya. Ada 6 macam sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat yang pertama ini merapat lurus. Yang menjadi merapat lurus ini adalah gelombang cahaya dengan arah yang lurus dan tidak dapat dibelokkan dengan sendirinya. Kita tidak bisa membelokkan arah datangnya cahaya. Contohnya cahaya yang merapat lurus ini adik-adik, ketika dalam rumah kita ini ada lubang kecil di seng atau di atas rumah kita ini. Nah, ketika cahaya datang dari lubang kecil ini, lubang kecil itu, dia akan lurus datangnya. Dia akan lurus dari atas sampai ke lantai. Ya, itu contoh sifat cahaya yang dapat lurus. Oke, sifatnya yang kedua itu dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Yang dimaksud dipantulkan ini adalah cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda. Ya. Pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Coba satu orang sini dulu, satu orang sini. Coba ini yang pertama, ini cermin, ya, ini cermin, dan ini senter. Saya menggunakan media cermin ini karena dia akan nanti bisa memantulkan cahaya. Oke, jadi sifat yang kedua ini tadi, ketika kita menerangi sebuah benda akan dipantulkan kembali. Oke, coba Kak Johan memegang cermin ini. Ketika saya menyinari cermin ini dengan arah yang sama, maka cahayanya akan pantul ke arah datangnya sinar ini. Pantul lagi ke sini, ke arah cahaya ini. Misalkan kalau saya menyinari senter dari bawah sini, maka arah cahayanya tidak lagi datang ke arah sinar ini, tetapi sinarnya akan dipantulkan ke atas. Ya, bisa Pak. Oke, terima kasih adik Johan. Oke, sudah paham? Bisa. Oke, misalnya sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Sekarang sifat yang ketiga yaitu menembus benda tinggi. Oke, yang dimaksud di sini adik-adik, ketika sebuah sinar cahaya menembus benda yang bening, maka cahaya tersebut akan terus akan menembus benda yang bening tersebut. Contohnya ini adik-adik, transparan atau benda yang bening. Ketika saya menyinari dari sini, maka cahayanya akan menembus benda ini. Ya, misalkan saya menarik ke arah sini, maka cahaya datang akan menembus ke beda. Itu ini sifat yang ketiga, sebuah benda yang menembus benda yang bening. Oke, sekarang kita bahas sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu dapat dibiaskan. Oke, di sini yang dapat dibiaskan maksudnya ini. Ketika cahaya tembus ke air,
maka sampai di akhir cahayanya akan dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya gini adik-adik. Misalkan ini aqua gelas yang berisi air dan ini pulpen. Ketika saya memasukkan pulpen ini ke dalam gelas aqua gelas yang berisi air, maka bentuk dari pulpen ini akan berubah. Coba perhatikan sini. Coba perhatikan. Apa yang kalian lihat dari eksperimen kecil ini? Lihat pasar, Pak. Ya, terus apa lagi? Apa yang kalian lihat lagi? Besar, Ya. Ya, sudah. Ini adalah proses cahaya yang dapat dibiaskan. Ketika suatu benda berada di dalam air, yang di dalam air ini dia akan berubah bentuk. Seperti pantai itu, patah dan juga dia besar. Beda halnya ketika saya keluarkan begini. Kalau dikeluarkan begini kan modelnya sama loh dan tidak patah tadi. Ini sifat saya yang dapat dibiaskan. Sekarang sifat dapat membentuk sebuah bayangan. Seperti yang kita ketahui, selain dapat beramat lurus, cahaya juga hal ini membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang akan membentuk sebuah bayangan. Oke, misalnya begini adik-adik. Ketika kita menyinari sebuah benda, misalnya ini kan layar sini dong. Nah, ketika saya menghalang cahayanya seperti ini, di bagian belakang ini akan terbentuk sebuah bayangan itu bayangan. Nah, ada juga contoh lain. Misalnya ketika kita berada di bawah lampu yang ada di rumah kita ini, maka cahaya yang menerangi dari lampu tersebut akan terhalang oleh kita, maka di bawah kaki kita akan membentuk sebuah bayangan. Bisa, saya terima. Berarti Pak. Oke. Paling bertanya dulu. Mengapa penting sekali cahaya dalam kehidupan kita ini? Mengapa pentingnya sinar bagi kehidupan kita? Ya, ayo. Ya, silakan Johan. Untuk menerangi suatu tempat supaya kita bisa beraktivitas. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu bagi Johan dulu. Ya. Ada yang lain juga? Ada yang lain? Ayo. Ya, silakan. Supaya tidak ada kegelapan. Tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Tidak, Pak. Oke, sebelum Pak menyimpulkan jawaban dari adik-adik sekalian, kita berdiri semua. Kita berdiri. Kita tepuk salut untuk diri kita sendiri. Ya, Pak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ternyata kalian benar-benar semua ya. Iya, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Jadi, mengapa pentingnya sinar bagi kita, kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita bisa beraktivitas. Dan yang kedua tadi sudah yang dijawab oleh adik kita Adi tadi, supaya tidak ada terjadi kegelapan. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga itu supaya kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Coba kalau tidak ada cahaya, kita bisa lihat. Iya, Pak. Iya, Tidak Pak. terjadi apa? Gelap toh? Iya. Tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita ini. Oke.
mengapa kita bisa melihat warna? Ini warna hitam, warna hijau, dan nanti ini warna putih. Baju Pak Guru ini warna putih juga, atau warna dalam ini bercampur dengan hitam dengan putih. Kenapa kita bisa melihat ini? Bisa melihat cahaya. Oke, kita kalian sudah semua. Oke, sampai di sini saja materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau begitu ada tugas untuk kalian selesaikan. Ini kerja kelompok, ya. Ini ada lembarnya. Tinggal kalian isi saja di lembar ini nanti, ya. Oke. Satu kelompok tiga orang, ya. Iya, Pak. Oke. Sudah bisa katakan? Coba. Adik, demikian dari materi kita hari ini. Semoga apa yang Pak jelaskan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita belajar, ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa dulu. Nah, silakan adik Amut memimpin kita dalam doa ini. Maju sekarang di depan. Guru dan teman-teman, mari kita siapkan pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari katakanlah, kami sudah berdoa dunia, telah kita dan Terima kasih ya Ida Mude. Ya, Pak. Oke, silakan pulang. Terima kasih.